pasukan besar yang prajuritnya sakit keras. Pemimpin atau perwira ini begitu sayang pada prajuritnya. Dan ketika dia mendengar ada kabar seorang guru yang bisa menyembuhkan prajurit ini, dia mendatangi guru tersebut, tapi tanpa membawa prajurit yang sakit. Mungkin guru itu bertanya pada waktu itu, mana yang sakit yang mau saya sembuhkan, mana? Gitu ya. Tapi apa yang dikatakan oleh perwira ini, dia bilang ini, aku ini juga seorang bawahan. Kalau aku suruh prajurit, aku datang, dia datang. Kalau aku suruh prajurit aku pergi, dia pergi. Dan kalaupun aku menyuruh yang lain untuk melakukan perintah, maka yang lain itu akan melakukan perintah. Dan sang guru ini begitu takjub dengan jawaban dari guru itu. Dan yang pernah satu mau tahu apa yang terjadi, seketika itu juga prajurit yang sakit itu sembuh. Itulah filosofis yang mendasari perintah jabatan ini, salah satu diantaranya ya, demikian. Baik, terima kasih saudara ahli, sangat mencerahkan bagi kami semua ya. Saudara ahli, tadi ahli mengatakan bahwa yang dihapuskan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP adalah elemen melawan hukum dari suatu pelaksanaan perintah jabatan. Pertanyaan kami, bagaimana kaitan antara elemen melawan hukum dengan kesalahan? Terima kasih. Baik, terima kasih penasihat hukum. Jadi bicara tentang elemen melawan hukum atau whether like hate, itu adalah keadaan yang bersifat objektif. Maka disebut dengan istilah objective on-reh element. Tetapi kalau kita bicara tentang kesalahan, itu bersifat subjektif atau subjective on-reh element. Makanya harus dilihat dari sikap batin tadi, ya kan? Nah, orang yang melakukan suatu kesalahan, sudah pasti dia melakukan perbuatan melawan hukum. Tetapi orang yang melakukan perbuatan melawan hukum, belum tentu dia memiliki kesalahan. Demikian. Baik, terima kasih saudara ahli. Lalu jika terdapat keraguan-raguan ya dalam melihat apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan ketika ia melakukan suatu perintah jabatan, dalam arti si penerima perintah melaksanakan suatu perintah yang melawan hukum, misalnya menembak seseorang hingga mengakibatkan kematian. Pertanyaan kami, ajaran kesalahan mana dalam hukum pidana yang seharusnya diterapkan? Iya, dalam melihat ajaran kesalahan mana, tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan ada ajaran kesalahan psikologis, ada ajaran kesalahan normatif deskriptif. Kalau ajaran kesalahan normatif deskriptif, ketika seseorang memenuhi rumusan delik dan yang dilakukan itu sesuai dengan maksud pembentuk undang-undang dalam merumuskan itu selesai. Makanya disebut dengan normal for trading, kesalahan yuridis tadi. Tetapi kalau ada keraguan-raguan dalam melihat apakah, karena begini penasihat hukum, ketika seseorang menggunakan ajaran kesalahan normatif, dia menggunakan ukuran-ukuran normatif untuk melihat apakah seseorang ini bersalah tapi dari luar. Loh, kamu kan seharusnya bisa menghindar, seharusnya bisa mengabaikan, seharusnya bisa menghindari kemungkinan dipidana, tapi nggak pernah melihat bagaimana sikap batin pelaku, yang mana hal ini bisa diwujudkan dengan melihat bagaimana ajaran kesalahan psikologis sebagai implementasi dari hukum pidana modern dan juga yang dilihat dalam KUHP baru sebagai suatu keseimbangan, dader strafre. Jadi hukum pidana melihat antara keseimbangan antara perbuatan dan sikap batin dari si pelaku. Baik, terima kasih saudara ahli. Kami kaitkan dengan peristiwa yang tadi rekan kami tanyakan, perintah dari atasan kepada bawahan untuk melakukan penembakan atau pembunuhan. Dan si bawahan tersebut karena mengalami kegoncangan jiwa, tertekan secara mental, dia kemudian berdoa supaya hal ini tidak terjadi. Bagaimana menurut pendapat ahli pidana terkait dengan asas subsidiaritas dikaitkan dengan peristiwa tadi? Ya, jadi memang akan sulit kalau kita hanya melihat tadi apa ada kata berdoa ya, Ya. ketika dia menerima perintah. Jadi akan sulit sekali melihat ukuran-ukuran normatif untuk menilai apakah dia bisa menghindari perbuatan tersebut. Nah, maka dari itu ajaran subsidiaritas ini menjadi penting ketika dikaitkan dengan ajaran kesalahan psikologis untuk melihat ketika seorang penerima perintah ini berada dalam konflik, di satu sisi dia menghindari kemungkinan dapat dipidana dan di satu sisi dia harus patuh melaksanakan perintah,
kira-kira keputusan yang diambil itu apa? Dan pada umumnya orang akan lebih menaati suatu perintah jabatan. Pada umumnya akan lebih mentaati perintah jabatan. Sekalipun perintah jabatan itu terkadang melampaui batas. Oke. Maka dari itu penting untuk melihat kesalahan pelaku dari sisi psikologi skuld begrip atau kesalahan psikologis. Sekalipun melebihi perintah tetapi berdasarkan penjelasan dari sisi psikologis, seperti itu kondisinya. Terima kasih Saudara Eros. Pertanyaan terakhir dari kami. Pasal 7 ayat 3 Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri menyebutkan bahwa setiap anggota Polri yang berkedudukan sebagai bawahan wajib menolak perintah atasan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan. Ya, dalam hal seorang polisi dengan pangkat yang paling rendah tidak melakukan kewajibannya untuk menolak perintah jabatan yang berpangkat tinggi jauh di atasnya. Padahal perintah itu bertentangan dengan norma hukum. Pertanyaan kami, konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh bawahan tersebut? Lalu apakah pelanggaran terhadap aturan kode etik tersebut dapat dituntut pertanggungjawaban pidana seperti halnya pelanggaran terhadap KUHP? Mohon penjelasan ahli. Sejujurnya saya belum membaca lengkap isi dari peraturan Kapolri tersebut, tetapi dari sisi peraturan, ini adalah suatu peraturan yang bersifat mengikat atau rehling. Ini bukan keputusan atau besiking. Artinya ini mengikat, tetapi kalau lihat dari tadi, itu adalah sisi peraturan berisi tentang etika disiplin dari suatu profesi atau institusi yang bersifat internal untuk organisatoris dia. Dan ketika seorang bersalah secara etik, dia belum tentu bersalah secara pidana. Baik. Tapi orang yang salah secara pidana, sudah barang tentu dia salah secara etis. Baik. Berarti kesalahan secara etis tentu tidak bisa dikaitkan dan tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana. Demikian. Baik. Kesalahan secara etis tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Terima kasih Saudara ahli, biar dilanjutkan oleh rekan saya. Izin melanjutkan majelis. Saudara ahli, tadi saudara ahli